Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh, Waalaikumsalam ha- warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melaksanakan proses atau praktek kucing. Pada praktek kucing yang pertama ini, saya berperan sebagai coach dan Pak Nur Rahman sebagai coachee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Waalaikumsalam, Pak Nur. Gimana Alhamdulillah. kabarnya ini Pak Nur nih? Sehat ya Pak Alhamdulillah Nur ya? sehat, Bu. Habis Oh tadi iya Pak Nur. tadi habis melaksanakan MPLS dengan anak-anak. Oke. Gimana? Lancar ya? Alhamdulillah, Bu. Kegiatan hari ini saya kira sudah sangat berhasil dan sangat memuaskan pelaksanaan kegiatan hari ini. Oh ya, Bu, tadi Oh, eh, saya tadi mencari jenengan, nggih, tanyakan. Ada hal yang perlu saya sampaikan kepada Bu Dina. nggih. Saya minta untuk di kucing, Bu. Ada hal yang perlu panjenengan arahkan untuk saya. Kira-kira nanti bagaimana permasalahan yang ada pada diri saya terkait dengan anak-anak, Bu. Oke. Oh iya ya, tadi saya juga dengar dari beberapa teman katanya Pak Nur mencari saya. Katanya Pak Nur sedikit bingung, ada masalah dengan beberapa salah satu siswa gitu, nggih. Oke, oke, Bu, Eh benar. eh, Begini, kita kita sekarang kan ngobrol ya, kita coaching ya. Kira-kira apa sih yang Pak Nur harapkan atau mungkin tujuan dari Pak Nur ingin ngobrol tentang permasalahan Pak Nur itu kira-kira apa nggih? Begini, Bu Dina. Eh, Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya Bu Dina mau mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah saya. Jadi Nggih, begini Bu, eh, saya berharap nanti dari hasil kucing ini saya bisa lebih fresh dan bisa lebih ada solusi lah. Saya menemukan solusi untuk problem murid saya, Bu, kelas 5. nggih. Oke. Mas Nur. Jadi Pak Nur ini ada masalah terkait dengan murid kelas 5 nggih? Ya, Iya. betul. Oke. Hmm. Oke Pak Nur, kita ngobrol sebentar enggak apa-apa ya. Monggo silahkan Pak Nur bercerita dulu. Oke. Begini Bu Dina ceritanya. Di lembaga kami ini kan ada program wajib hafalan, surat-surat pendek dan doa harian. Ini menjadi program unggulan kami, Bu, di lembaga kami di UPT SD Negeri Demit. Nah, di salah satu kelas, yakni di kelas 5, ada satu murid saya yang bernama Intan, Bu. Ini Hmm. mengalami kesulitan dalam menghafalkan, sedangkan teman-teman yang lain itu sudah selesai menghafalkannya dengan lancar Hmm. dan sesuai dengan target yang saya berikan. Itu seperti itu, Bu. Lah itu Pak, apa Pak Nur sudah melakukan observasi mungkin ke intannya mencari tahu gitu? Jadi kemarin saya sempat sudah berkomunikasi dengan Intan. Saya tanya, Hmm. kenapa ya nak kok kamu kok ada kesulitan-kesulitan di mana? Lah, yang bersangkutan menjawab, iya Pak, saya kesulitan karena belum Hmm. ada yang mendampingi saya seperti itu ketika di rumah dan juga teman-teman ini kan sudah banyak yang hafal. Saya ini tergolong ketinggalan Pak. Saya mau minta tolong ke teman-teman itu kok malu seperti itu, Bu. Oh, seperti itu. Iya, Jadi si Intan ini merasa tidak ada yang mendampingi, terus juga ada perasaan malu gitu ya Pak Nur ya. iya betul Bu Dina. Jadi, nah ini yang membuat saya juga kasihan karena memang Hmm. dia tertinggal dari teman-temannya. Kalau menurut Bu Eh, Dina kira-kira nggih, bagaimana Bu? itu anu ya Pak Nur, kalau boleh saya tahu sejauh ini bagaimana proses hafalannya di sekolah? Maksudnya ketika teman-temannya yang lain menghafalkan itu juga apakah mendapatkan pendampingan? Ketika saya mencoba
tanya yang sudah, itu memang Hmm. eh, anak-anak yang lain itu lebih aktif, Bu. Lebih aktif, Hmm. jadi dia ketika di rumah maupun di sekolah itu dia memiliki panduan, buku panduan sendiri dan dia ada yang juga mendownload dari YouTube untuk bisa membantu hafalan mereka dan saya kira kok berhasil mereka itu. Oh, Seperti itu. begitu. Ya. Lalu apa apakah Intan ini eh, kesulitan ya untuk mendapatkan itu semua fasilitas itu semua? Apakah dia kesulitan atau gimana? Apa selama ini Pak Nur memantau tidak perkembangannya? Mungkin ketika di rumah tidak ada pendampingan atau gimana? Itu kurang. Nah, ini yang langkah yang akan saya lakukan, Bu. Jadi, Hmm. ketika tidak si Intan, anak Intan ini dia belum hafal, saya baru tahu ternyata ada beberapa permasalahan. Nah, ini yang mau saya bicarakan juga dengan Bu Dina seperti itu. Artinya, Hmm. ketika saya klarifikasi, Intan Ya. ini eh, rencana saya mau saya ini apa? Cross check kembali apakah memang Hmm. metode ketika dia belajar di rumah sudah sama dengan teman-temannya atau belum seperti itu. Dan hasilnya yang seperti Pak Nur katakan tadi ya, ketinggalan gitu. Iya, masih ketinggalan seperti itu. Masih ketinggalan. Ini kalau boleh tahu Intan ini kelas 5 wali kelasnya Pak Nur atau guru yang lain biasanya? Guru lain, Bu. Jadi saya Guru sebagai lain. guru agama, cuma memang program hafalan unggulan hafalan ini memang saya yang menangani, Bu. Oh, nggih, nggih. Iya, Dari sekian lama ya kan Intan mengalami hambatan Pak nggih. Mengalami iya. hambatan menghafal. Eh, Pak Nur pernah nggak melakukan langkah-langkah khusus untuk Intan? Nah, ini Bu yang saya rencanakan itu yang pertama nanti saya akan mencoba pendampingan khusus, Bu. Ini yang Hmm. akan saya lakukan pendampingan khusus untuk Intan menguatkan secara psikologis. Kemudian nanti yang Mm-mm. kedua, saya ingin menemui orang tuanya. Bagaimana Hmm. kondisi orang tua di rumah, apakah memang betul-betul mendampingi Intan atau tidak. Terus kemudian yang ketiga, rencana saya nanti saya akan mencoba metode yang digunakan oleh teman-teman mereka, yakni mendownload dari YouTube atau media lain yang mempermudah Intan untuk bisa menghafalkan dengan baik dan lancar seperti itu, Bu. Bagus sekali sih Pak Nur. Maksudnya Ya, rencananya seperti Pak itu. Nur ini tiga ini bagus sekali. Dari pertama melakukan pendampingan ke anaknya secara khusus, yang Ya. kedua melakukan apa itu kunjungan ya ke orang tua untuk mencari informasi yang lebih akurat, dan yang ketiga mendownload aplikasi khusus yang dapat mendukung si Intan ini ya. Kira-kira dari ketiga rencana ini yang bisa Pak Nur laksanakan, yang bisa Pak Nur realisasikan, yang kira-kira target tercapainya lebih banyak itu kira-kira yang mana? Saya akan mencoba untuk yang satu dan dua dulu, Bu. Yang Hmm. pertama nanti saya akan mencoba pendampingan secara inklusif karena saya ingin mengembalikan mentalnya Intan tadi yang merasa dia ketinggalan. Jadi Hmm. pendampingan secara di sini akan saya lakukan biar memiliki motivasi kembali untuk menghafalkan. Terus yang kedua, saya juga akan menindaklanjuti dalam minggu-minggu ini untuk bertemu dengan orang tuanya. Memastikan Oh. bahwa di rumah juga ada pendampingan. Biar kita ada sinkron, Bu. Di sekolah Mm, mm, didampingi, mm. di rumah juga pendampingan seperti itu. Iya, bagus itu Pak Nur. Jadi Iya, Pak Nur kan pertama mendampingi anaknya, terus nanti kolaborasi sama orang tua ya. Jadi kan kolaborasi ini iya, seperti Pak itu. Pak Nur Harapannya anggap seperti itu ya. ya. Jadi diharapkan dari kolaborasinya Pak Nur, pendampingan khusus dan kolaborasi dengan orang tua mampu menciptakan sinergi ya Pak Nur ya. Iya, Kira-kira betul, ini Bu. akan Jadi memang dilaksanakan kapan? Akan dilaksanakan kapan Pak Nur? rencana, rencana saya minggu ini, Bu. Jadi Minggu satu dua ini. hari ke depan ini saya akan coba langsung mengingat ini juga eh, segera Intan biar secara psikologis bangkit kembali motivasi untuk menghafalkannya. Oh, seperti itu ya. Oke, Pak Nur. Jadi Iya, nanti kita itu ya, kita cek lagi ya hasilnya bagaimana ya. Jadi setelah ini
Pak Nur melaksanakan rencananya Pak Nur, dan nanti setelah itu kita bertemu kembali Pak Nur. Jadi saya bisa tahu nih progresnya Pak Nur ini sejauh mana terhadap pendampingannya, berhasil atau enggak. Jadi kita bisa selalu komunikasi dan kita tahu perkembangan selanjutnya sehingga Pak Nur dari situ bisa muncul ide-ide untuk diupgrade lagi dan mungkin bisa di apa ya? Kita bisa melaksanakan, menyederhanakan. Ya, oke Pak Nur. Ya, Kita ya, ketemu ya lagi ya Pak Budina. Nur ya. Terima kasih banyak atas teman ngobrolnya siang hari ini. Eh, saya merasa lega, Bu. Jadi sudah bisa menceritakan dan saya menemukan solusi bagaimana nanti saya bisa mengimplementasikan kepada anak saya Intan yang sedang mengalami hambatan menghafalkan surat-surat pendek dan dua harian. Terima kasih banyak, Bu Dini Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah, kalau Pak Nur merasakan setelah dari proses coaching ini, Pak Nur merasakan hasil yang bagus dan mampu menciptakan ide-ide. Semoga next kita bisa ketemu kembali, Pak Nur ya, membahas ini lebih lanjut gitu ya. Ya, siap Bu Oke, Dina Pak Nur. nanti. Ya, Ini kan waktunya nggak banyak nih, Pak Nur. Saya juga harus ada rapat. Jadi kita sambung lagi selanjutnya, Pak Nur ya. ya oke. Kita Terima lanjut kasih lagi. Bu Dina atas waktunya. Oke. Saya Ya, akan berjumpa. Nanti saya akan menceritakan progres ke depannya kepada panjenengan. Nanti siap-siap, Pak Nur. Semoga berhasil. ya. Terima kasih banyak Oke. Bu Dina. Saya undur Ya, diri dulu. Ya, oke, terima terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini Wiwi Nik Lastri akan melakukan praktek kucing ya, yang nanti saya sebagai coach dan Budina sebagai kucinya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Budina. Waalaikumsalam Bu Wiwi. Oke, gimana kabarnya Budina hari ini? Alhamdulillah hari ini jadwalnya padat sekali Bu Wiwi. Eh, Dari MPLS, terus eh, beberapa paguyuban juga berkumpul. Pokoknya oke. hari ini full. Alhamdulillah masih full senyum Budina. Ternyata ini hebat. Kondisinya masih fresh sekarang ya, meskipun sudah banyak kegiatan di pagi hari. Oh iya Budina, katanya teman-teman tadi mencari saya Budina. Ada apa ya? Mau ini Budina, mau ketemu sama saya. Iya Bu Wiwi. Tadi saya tuh nyari Bu Wiwi dari pagi sampai sore kan. Iya, Ada beberapa hal yang saya ingin obrolkan sama Bu Wiwi gitu, Bu Wiwi. iya. Kira-kira apa? Itu loh Bu Wiwi, saya tuh mau cerita masalah di sekolah saya terkait kinerja beberapa teman yang masih menggunakan Iya. pembelajaran yang monoton. Ini sebentar Budina kalau gitu ya. Iya, Ya, kita kucing sebentar ya. iya, Menyampaikan bahwasanya teman-temannya Budina itu pembelajarannya itu bersifat monoton ya. Terus iya. dari obrolan kita, tujuan Budina itu apa nanti? Dari Saya masalah berharap yang Budina hadapi. berharapnya sih menemukan ide ya Bu, menemukan apa solusi dari diri saya sendiri biar teman-teman Ya, saya itu pembelajarannya lebih berpihak pada murid gitu Bu, nggak monoton, nggak ceramah gitu Bu. oh, seperti itu. Iya, Ini Budina, dari kegiatan Bapak Ibu guru yang pembelajarannya monoton itu, kira-kira apa yang Budina lakukan? Apa sudah mencari informasi kenapa Bapak Ibu guru itu kok melakukan pembelajaran yang bersifat monoton? Atau hal-hal apa yang sekiranya membuat guru-guru itu melakukan pembelajaran yang sifatnya monoton Budina? Kira-kira Budina sudah mencari informasi seperti itu atau belum?
beberapa teman saya tanya sih Bu. Jadi Iya. ada yang jawabannya males, 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 aku tuwek gitu. Mek opo angel-angel Oh, gitu, ada yang bilang gitu. oh, seperti Terus itu. ada yang beberapa pembelajaran sing enak gimana, maksudnya kurang informasi. Iya. Terus beberapa Oh, lagi memang nggak punya apa itu Bu, nggak punya peralatan yang mau apa ya memadai gitu Bu rata-rata. oh, Rata-rata sih ya iya. tadi malas itu. Hmm, seperti itu. Kira-kira Ya. Budina ya, kalau dari alasan-alasan itu karena sudah tua, tidak punya peralatan, kira-kira itu ada nggak yang dilakukan atau inisiatif yang dilakukan untuk ini mengatasi hal-hal itu, Budina? Sebenarnya yang saya harapkan itu gini Bu, meskipun kan pertama tidak ada peralatan yang memadai, terus Iya, mereka juga kurang informasi, terus iya. motivasinya internal juga kurang kan. Tapi kan tidak Hmm. menutup kemungkinan untuk bisa membuat media yang bagus kan. Oh, Nah, saya seperti tuh itu. inginnya teman-teman itu mendapatkan akses dari informasi, dari semangat. Itu mereka tahu gitu loh Bu minimal. Enggak kok terus menyerah gitu, terus alah pasrah gitu. Saya inginnya mereka tuh punya motivasi dan punya informasi khusus gitu Bu. Oh, oh, dari ini Budina ya, pengen Budina kan pengen teman-teman itu mempunyai informasi khusus ataupun mencari informasi yang lain. Kira-kira untuk bisa mengajak teman-teman itu biar ini Budina apa bisa mendapatkan informasi itu, kira-kira Budina itu bisa apa yang bisa dilakukan untuk ini mengajak ini agar teman-teman Budina ini nantinya itu dengan informasi yang didapat itu nanti teman-teman Budina ini bisa melakukan pembelajaran yang tidak monoton lagi, bisa melakukan perubahan dalam pembelajarannya. Kira-kira yang bisa dilakukan itu apa, Budina? Oh itu Bu. Jadi pertama itu saya dulu pernah sih mencoba untuk memberikan Iya, informasi, berbagi cerita gitu cara-cara membuat media ke teman, beberapa teman. iya, Tapi itu tidak apa itu tidak terlalu berdampak gitu Bu. Terus iya, akhirnya ini saya pikir ini kayaknya perlu gebrakan lebih deh, maksudnya gitu. Aku pikirnya gitu. iya. Ini kayaknya kebetulan kan saya waka kurikulum, jadi ini kayaknya perlu gebrakan lebih. Terus kayaknya butuh belajar banyak dari PMM, terus Oh, banyak belajar iya, berbagi praktek baik dengan komunitas belajar iya. sekolah sendiri. Atau Hmm. Bu, kemungkinan menurut saya tuh juga perlu sekali mendatangkan itu Bu narasumber dari sekolah lain yang dirasa bagus dalam membuat media pembelajaran. Oh. Jadi ini dari PME itu berarti itu alternatifnya ya, alternatif yang mungkin bisa Budina lakukan ya untuk ini mengajak teman-temannya ini yaitu melihat PNM ya dari memang Budina ini untuk dari PMM, dari komunitas belajar, Belajar. terus iya terus apa? Mendatangkan narasumber itu memang sangat bagus sekali ide-ide dari Budina itu. Sehingga nanti teman-temannya Budina ini bisa melakukan pembelajaran yang tidak monoton lagi. Ini Budina, kira-kira ya dari ini apa PMM, komunitas belajar, terus narasumber itu, apakah ada ini lagi Budina? Mungkin ada alternatif lain lagi untuk ini, untuk melakukan ini agar Sepertinya apa mengajak teman-temannya. Sepertinya itu dulu sih Bu yang bisa saya lakukan. Jadi Iya, saya inginnya itu tiga ini dulu, mungkin bisa saya jadwalkan gitu. Kalau misalnya alternatifnya terlalu banyak, takutnya saya hanya berplanning saja, tapi tidak bisa saya laksanakan gitu Bu. Kan maunya saya teman-teman ini dari langkah sederhana dilaksanakan gitu. oh seperti itu. Dari ini Budina ya, dari PMM, terus dari apa komunitas belajar, terus dari mendatangkan narasumber. Nah, ini menurut Budina itu kira-kira mana Budina yang mau ini mau dilakukan terlebih dahulu dan itu bisa dimulai kapan Budina? Kira-kira mau memulainya itu kapan Budina untuk mengajak teman-temannya ini agar mau untuk ini belajar. Anu Bu, saya Rencananya itu kira-kira pengennya kapan, Budi? Saya mau pertama itu berbagi
eh, mempelajari PMM dulu. Saya Oh, maunya sudah. mempelajari PMM dulu itu minggu ini, minggu Ya, terakhir bulan ini, bulan Juli. Saya maunya ya, seperti itu. Lalu selanjutnya pada Agustus awal itu saya ya. ingin melaksanakan workshop komunitas belajar di sekolah. Jadi berbagi praktik baik dengan komunitas belajar sekolah dulu itu yang pada bulan Agustus awal. Lalu setelah Ya. itu kalau memang disetujui kepala sekolah, pada Agustus akhir saya ingin mengundang teman saya untuk menjadi narasumber berbagi praktik baik terutama dalam pembelajaran yang inovatif. Itu kebetulan saya punya bu teman saya di SMP Negeri 1 Jatirogo itu pinter Ya. sekali membuat media. Jadi itu bisa saya datangkan sebagai narasumber. Itu langkah ketiga setelah saya dan teman-teman nanti mempelajari PMM bersama-sama. Jadi Oh, kemungkinan Bu, yang pertama saya akan laksanakan yaitu tadi mempelajari PMM dulu, PMM. habis itu komunitas, seperti itu. Oh, oke. Oh, ini Bu Dina berarti ya yang pertama nanti ada PMM, terus yang kedua ini melakukan workshop ya. Jadi awal Agustus katanya Bu Dina tadi untuk berbagi Ya, praktek baik. iya. Terus kemudian rencana yang ketiga nanti di akhir Agustus itu akan mendatangkan narasumber. Ini saya kira ini sangat bagus sekali loh idenya Bu Dina ini. Secara otomatis ini nanti saya yakin nanti ini apa dari ide-ide Budina ini yang akan dilakukan ini pasti akan membawa perubahan untuk ini Bapak Ibu guru sehingga Amin, pembelajaran nanti amin. akan bisa menyenangkan. Jadi menurut Budina nggih ya, ini dari obrolan kita ini ya, menurut Budina itu eh, sudah mendapatkan apa kita hari ini pada obrolan pada hari ini dari Eh, permasalahannya Budina tadi. saya senang sekali Ada sih yang Bu. didapat. Akhirnya pertama saya ketemu Bu Wiwi nih. Saya lega ya, perasaan saya Ya, dari yang awalnya galau sekarang lebih lega, lebih enakan. Lalu yang kedua, saya akhirnya menemukan ide bahwa emang pembelajaran monoton ini nggak bisa langsung kita selesaikan, tapi harus melalui step tadi yang Bu Wiwi arahkan, di mana saya ternyata mempunyai ide-ide yaitu belajar PMM, membuat workshop komunitas, dan memang mendatangkan teman saya yang dari SMP 1 Jatirogo. Jadi dari pertemuan ini saya menemukan banyak ide, banyak solusi dari saya sendiri terutama, dan perasaan senang akhirnya oh aku harus begini gitu, aku tahu nih aku harus gimana gitu. hmm. Alhamdulillah Budina akhirnya Budina itu secara otomatis itu menemukan idenya sendiri. Eh, saya sangat setuju sekali Budina, semangat. Semoga nanti dari ide-ide Budina ini berhasil dan membawa perubahan kepada Bapak Ibu guru yang ada di tempat Budina. Ya, karena Amin. ini Budina, saya waktunya juga ini sebentar lagi mau ada keperluan yang lain juga. Jadi nanti saya harapkan ini Bu Dina cerita kembali ya hasilnya bagaimana Iya, kepada saya nanti iya kita Bu bisa Wiwi, ketemu lagi cerita-cerita iya, hasilnya. Saya tunggu ini Bu iya, Dina kabar baiknya ya. Jadi dari hasil yang mau Bu Dina lakukan dari ide-idenya tadi. Oke, saya iya ini Bu Bu Dina Wiwi, ya karena waktunya sangat ini terbatas sedikit sekali saya juga ada iya, kepentingan ya. Saya tak undur diri dulu Bu Dina ya. iya Bu Saya Wiwi, nanti kita ketemu lagi nggih, Bu Wiwi ya kalau nggih, saya sudah kita ketemu melaksanakan. lagi Mm-mm. nggih dengan kabar baiknya Bu Dina ya. Siap, siap, Ya, siap Bu hasil Wiwi. dari ini ya. Oke, terima kasih saya undur diri dulu ya Bu Dina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Bu Wiwi pulangnya. Nggih, nggih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami, saya Anur Rahman sebagai coach dan Bu
Wiwi sebagai kucing, kami akan melaksanakan praktik kucing di kegiatan pendidikan calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tuban. Sudah mulai, nggih? Siap. Nggih, siap. Assalamualaikum, Bu Wiwi. Waalaikumsalam Pak Nur. Gimana kabarnya Pak Nur? Alhamdulillah sehat. Bu Wiwi, Alhamdulillah. saya lihat juga ceria sekali hari Ya, ini. Alhamdulillah. Baik. Tadi setelah ini Pak Nur Ah, kegiatan apa MPLS, Alhamdulillah berjalan dengan oke. lancar. Sama, Pak Bu. Nur ini ya, Oke. kira-kira ada waktu luang enggak ya? Oh, oke. Ada, Bu. Tadi saya juga dikasih Ini, tahu teman iya, saya. iya. Saya mencari-cari Pak Nur dari Iya. pagi tadi tidak ketemu. Mohon maaf tadi Alhamdulillah sekarang di ketemu. belakang. Oke. Oke. Ini Pak Nur, saya ini ada sedikit unek-unek ini, ada sedikit Iya. masalah. Mau curhat dengan Pak Iya, Nur. bagaimana, Bu? Barangkali Pak Nur bisa membantu saya tentang masalah saya sedikit ini. Oh iya. Ada waktu lagi Pak Nur. Ada, Bu Wiwi. Oke. Saya minta dikucing sama Pak Nur ini. Oke, Oke, siap, Bu Wiwi. oke. Kira-kira tujuan dari kucing yang Bu Wiwi harapkan seperti apa ini? Oke, Pak Nur. Tujuan saya ini agar anak yang sering terlambat ini bisa mengikuti pelajaran dengan tepat waktu, Pak Nur. Kan ceritanya begini, Pak Oh, Nur. begitu. Dari saya ngajar itu loh, baru kali ini saya ini anu apa menemukan anak dari 6 kelas, kelas 11 itu. Saya kan juga rada bingung gimana ya. Karena apa? Dari 6 kelas ini ada satu anak ini Pak Nur yang sering terlambat. Bahkan pelajaran sudah dimulai itu setengah 8 itu baru masuk. Kan kalau pagi itu katanya ya memang berangkatnya dari rumah itu terlambat. Namanya ini Anton, Pak. Kalau Lah, boleh tahu, anak kelas berapa ya, Bu, itu Anton itu? nah kelas 11 Pak Oh, ini. kelas Ya, 11. sudah iya kalau di presensi saya itu kok sudah 4 kali gitu loh Pak Nur. Nah, ternyata ya ini saya informasikan ke guru-guru yang lain. Ternyata kok tidak hanya pelajaran saya saja, ternyata ada ekonomi juga, terus bahasa Indonesia juga. Terus ternyata yang lain juga sama kalau kesahnya. Nah, ini saya pengennya ini anak ini nih bisa ini apa disiplin lagi gitu loh. Biasanya tidak seperti ini anak ini. Kan ini latar belakangnya ini kan dia tuh anak yatim, Pak. Oh, seperti itu. Nah, iya, pengennya tuh dia tuh disiplin kembali karena kelas 10 itu dia tuh sangat rajin sekali. Oh, iya. Kalau Iya, boleh tahu, Bu Wiwi, anak oke. itu di kelas 11 itu wali kelasnya jenengan atau guru lain, Bu? Nah, ini wali kelasnya ini kebetulan saya, Pak. Oh, begitu. Berarti Bu Wiwi Iya, paham betul ya karakter iya, anak itu. kebetulan saya wali kelasnya. Jadi Ya. ini saya ini agak bingung. Eh, Terus ini, Bu. pengennya sih dia itu rajin kembali, Pak. Oke, ya. Ya, Bu Wiwi. Memang gini, Bu Wiwi ya. Kalau anak didik kita yang mungkin dia apa mengalami penurunan kedisiplinan, Bu Wiwi merasa terbeban seperti itu, Bu ya. Iya, terutama saya wali kelas, Pak. Oh ya. Terbebani betul. Karena kan ada apa masukan-masukan dari Bapak Ibu guru yang lain juga. Oh, seperti itu. Kalau Oke. boleh tahu, Bu, Ibu pernah Oke. enggak menanya klarifikasi kepada anaknya langsung? Kira-kira kenapa dia sering terlambat ketika masuk sekolah itu? Pernah enggak, Bu Wiwi, tanya kepada anak? Ini pernah Pak saya lakukan konfirmasi karena ya terlambat seperti itu kan karena sering ya. Ini saya konfirmasi kepada anaknya. Ternyata anaknya itu ya ini Pak sekaligus dia juga curhat sama saya. Ya, karena memang dia itu pada saat naik ke kelas 11 itu ayahnya itu meninggal. Terus dia tuh curhat ya, ini mau gimana lagi tuh, Bung? Saya itu kan memang ini Bu, apa masih punya adik saya masih kecil, masih eh, SD kelas 3. Lah, ibu saya kan sendirian, tidak ada yang membantu untuk ini, untuk apa? Untuk jualan lah ayah saya kan sudah meninggal biasanya kalau jualan di warung itu kan sama ayah saya lah.
Terus saya tanya, lah jualannya itu pada jam berapa? Terus katanya kalau saya ini Bu jualannya itu sore hari, kalau saya pulang sekolah itu saya membantu Bu sampai nanti itu kira-kira jam 3 pagi, jam 4 itu baru tutup seperti itu. Oh, Terus berarti lah sampai malam Bu ya, sampai iya, itu. saya membantunya itu kan sore hari Bu karena ibu saya tuh tidak ada temannya. Katanya seperti itu Pak. Sudah saya Ah, sungguh sungguh anak yang berbakti juga Bu ya, berarti ketika iya, ya saya juga tidak bisa menyalahkan Pak karena membantu iya, orang tua Pak, apalagi dia sudah tidak punya ayah. oke. Kira-kira setelah Ibu tahu alasan eh, anak didik Ibu tadi, kira-kira langkah apa yang akan Bu Wi lakukan? Ya, kalau Hmm, melihat dari iya. kondisi anaknya ini Pak, sudah saya konfirmasi, Ya, tetapi anaknya juga masih ini Pak, sering terlambat katanya bangun kesiangan ya. Dia anaknya itu sebetulnya baik Pak, cuman hanya itu saja. Untuk yang lain-lain itu dia tidak pernah apa istilahnya terlibat tawuran atau yang lain itu dia tidak pernah. Cuman hanya dia tuh terlambat bangunnya saja, tidurnya terlalu malam gitu aja. Nah, ini setelah saya konfirmasi kalau kondisinya seperti itu ya nanti saya langkah yang pertama itu rencananya ini guru BK koordinasi untuk ini panggilan orang tua. Itu langkah yang pertama. Terus nanti misalnya kok di panggilan orang tua ini nanti klarifikasi dengan orang tuanya ini memang nanti betul-betul kondisinya memang seperti itu. Kalau orang tuanya datang ke sekolah, ya berarti itu nanti dikondisikan nanti akan ini sama anaknya juga ketemu apa betul apa tidak alasannya seperti itu. Terus kalau misalnya nanti di panggilan orang tua itu nanti kok orang tua tidak datang ke rumah Pak ya, nanti saya dengan guru BK itu terpaksa home visit Pak ke rumahnya. begitu. Nah, mau gimana lagi? Oh ya, Seperti itu Pak berarti kira-kira rencana saya. oke. Bagus sekali Bu. Jadi jenengan sudah ada ide dan rencana untuk bisa mengembalikan kondisi anak tersebut. Jadi yang pertama yang Ibu lakukan bersama guru BK nanti akan mencoba memanggil Bu ya. Berarti memanggil orang Iya, tuanya. memanggil orang tua Terus dulu Pak. kemudian yang kedua nanti jenengan juga akan home visit Home visit memastikan Pak. bagaimana Iya kondisi. Pak. Iya. Kira-kira Bu dari rencana yang akan jenengan lakukan itu jenengan akan menyampaikan bagaimana kepada orang tuanya, Bu? Ya, itu nanti ini Pak, kalau misalnya panggilan orang tua, kalau orang tua datang ke sekolah ataupun nanti home visit ya, langkah selanjutnya itu alternatif Pak. Jadi komunikasi aktif dengan orang tua Pak, menyampaikan bahwasanya Anton ini setiap sampai sekolah itu kenapa kok sering terlambat dan istilahnya kasihan. Setengah 8 pelajaran sudah dimulai tapi Anton baru datang. Itu kan istilahnya kalau hal seperti itu terus terjadi kan nanti akan ketinggalan pelajaran, Pak. Ya langkah yang nanti akan saya sampaikan ke orang tua ya ini Pak, membatasi jamnya Anton itu agar apa ya pada saat nanti eh, posisi masuk sekolah, maksudnya bukan waktu libur, kecuali kalau waktu libur, kalau masuk sekolah itu ya paling tidak itu tidurnya itu jangan sampai larut gitu Pak, jangan Oh, sampai melebihi jam 12 malam. Jadi paling maksimal ya jam 10 lah itu sudah harus tidur si Anton ini, karena paginya kan memang dia harus bangun pagi-pagi dan berangkat sekolah. bagus. Seperti itu Pak, nanti alternatifnya. Idenya sangat cemerlang dan sangat bagus sekali, Bu. Iya, Saya terinspirasi dari rencana panjenengan. Terus kira-kira, Bu, tadi kan jenengan sudah akan menyampaikan kepada orang tua. Kira-kira oke. rencana jenengan itu akan dilaksanakan kapan, Bu, kira-kira? Nah, ini karena ini Pak ya sudah ada rencana Iya. seperti ini Pak. Nanti saya koordinasi dulu dengan guru BK Pak. Jadi nanti ya Oh, secepatnya. seperti itu. Kalau enggak besok ya besoknya lagi tergantung dari nanti guru BK dan kepala sekolah nanti persetujuannya bagaimana. Tapi ini secepatnya Pak. Kalau enggak besok ya besoknya lagi ini akan saya Oke. lakukan. Biar Wah, si Anton ini cepat ini disiplin kembali. Seperti itu Pak. iya, sangat bagus sekali, Bu. Jadi, eh,
langkah-langkah panjenengan semoga diberikan kelancaran dan si Amin. Anton ya, terutama nanti Nggih, harapan panjenengan juga bisa terrealisasi terlaksana dengan baik. Saya nggih, tunggu Bu nanti kabar baiknya panjenengan nanti nggih, setelah nggih. bertemu dengan orang tuanya bagaimana nanti hasilnya. Saya tunggu untuk obrolan selanjutnya. Sangat Nggih, Pak, menginspirasi. nggih, Iya. nggih, nggih. Terima kasih sangat loh, Pak. Terima kasih Oh sangat iya. banyak sekali. Sama-sama Saya Bu sudah Wiwi. mengganggu waktunya, Tidak, sudah tidak. Ini menyita karena memang waktunya untuk eh menemani saya, Pak Nur. siap, siap Bu Wiwi. Iya, Ini melihat terima kasih waktu Bu ya, banyak. karena waktunya kita Nggih, terbatas. nggih. Nanti kita tunggu untuk kesempatan selanjutnya. Nggih, Pak. Insya Allah nanti Kabar kalau baiknya sudah setelah berhasil, nanti bertemu dengan nggih, keluarganya Anton. nggih, Seperti nggih. itu. Nanti kalau sudah berhasil, saya ini pasti cerita kembali sama Pak Nur. Oke, Lain siap. waktu nanti itu Pak ya jangan bosan-bosan untuk ini ya. Saya Siap Bu. minta Oke. ini untuk apa? Sangat membuka waktu untuk jenengan kita Iya, ya. Terima lanjut kasih Pak Nur. obrolan Nggih, kita ke nggih, depan. Seperti itu. nggih, nggih, nggih. Semangat terus Bu Wiwi. Nggih, siap insya Allah Pak Nur. Nggih. Saya ini Pak Nur ya. Saya pamit dulu ya. Oke, Terima oke. kasih atas waktunya, nggih. Oke, hati-hati Bu Nggih. Wiwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.